Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun Anda menyaksikan podcast NetGrid, Election Integrity. Tribuners, teman NetGrid dan warga pemilih, hari ini kita mendiskusikan sesuatu yang makin hari makin kelihatan menarik untuk dibicarakan di ruang publik. Keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu dan lembaga legislatif. Seperti biasa, saya bersama kolega saya, senior kita. Yes. Nah, ini Pak Hadar Nafis Gumai, orang yang tidak asing lagi di dunia pemilu Indonesia, menghadirkan dua narasumber. Pak Hadar, ini karena bicara perempuan, dua narasumbernya perempuan semua. Iya. Hostnya dua-duanya laki-laki. Iya, laki-laki yang tapi kan juga belajar memahami tentang isu perempuan juga kan. Sepertinya akan menarik bagi teman-teman semua ini. Yang pertama adalah Mbak Mike Ferawati Tangka. Beliau dari Koalisi Perempuan Indonesia. Yang kedua adalah Mbak Huria. Saya biasa manggilnya Mbak Huria, atau sudah ganti Bu Huria atau gimana? Kalau di kampus selalu Mbak. Oh gitu ya. Mbak Huria dari Puskapol Universitas Indonesia. Nah, ini kalau bicara tentang perempuan nih, apalagi peran-perannya yang penting. Saya pikir tidak patut kalau saya bicara duluan. Itu mestinya yang senior dulu ini. Wah, gitu ya. Jadi saya ingin memberi kesempatan kepada Pak Hadar untuk lebih dahulu menyampaikan hal-hal penting tentang keterwakilan perempuan, baik di penyelenggara pemilu maupun di legislatif. Silakan Pak Hadar. Yang penting itu justru kita ingin dengarkan dari tamu. Oke. Terima kasih Mbak Mike. Sama-sama. Terima kasih Mbak Hur, Mbak Huria atau Mbak Hur nih ya. Terima kasih banyak. Nah, jadi sudah panjang sebetulnya ya di negeri kita maupun juga di negara lain ya saya duga. Tapi yang pertama ini coba gambarkan atau ceritakan kepada kita semua sebetulnya pentingnya di mana sih bahwa kita punya wakil banyak, kita punya pemimpin banyak, dan perempuan itu di mana sebetulnya pentingnya gitu. Kita mulai ke sini dulu ya, nanti saling mengisi gitu ya. Di mana? Terima kasih Bang Hadar, saya manggilnya supaya akrab ya, Bang Hadar. Karena dari dulu saya memanggil ini guru saya juga. Iya. Paham apa itu yang namanya pemilu. Bang Hadar ini menjadi bagian dari sejarah pertumbuhan saya ya, seperti itu. Kalau tadi Bang Hadar bilang, oh ini harus bicaranya harus enggak, Bang Hadar ini juga salah satu pelaku sejarah ya yang membantu gerakan perempuan untuk mendorong affirmative action. Itu dulu lah mungkin pengantarnya. Tetapi itu tadi apa sih pentingnya? Kita berangkat dari sejarah perjuangannya ya Bang Hadar ya, bahwa pembangunan kita sangat timpang ya, dan kita juga tahu bahwa dari tahun ke tahun gitu ya, ternyata salah satunya adalah indeks gendernya ya, indeks pembangunan gendernya, pembangunan manusianya, yang itu disokong bahwa ternyata salah satunya adalah produk kebijakannya. Nah, produk kebijakan ini siapa pengambil keputusan di dalamnya, posisi strategis. Ketika kita bicara mayoritas adalah laki-laki dan tidak ada perempuan, kita kembali kepada konsep gender yang mungkin semua juga sudah belajar ya, bahwa pengalaman laki-laki dan perempuan itu berbeda. Inilah yang mungkin menjadi sebuah sumbatan ketika kebijakan itu tidak bisa dirasakan, bahwa keberhasilan pembangunan, manfaat pembangunan ternyata timpang gitu ya, dan rata-rata itu berwajah perempuan. Karenanya sejarah perjuangannya kita mendorong nih aspirasi selemah-lemahnya ya, angka kritisnya 30%. 30% ini diharapkan dapat mendorong ya kebijakan-kebijakan, termasuk bagaimana mekanisme sistem yang dibuat oleh negara itu juga menggambarkan aspirasi dari kelompok yang selama ini mungkin tidak terangkat karena pengalaman hidupnya tidak terelaborasi di dalam pembahasan kebijakan, sistem pemilu, sistem kesehatan, pendidikan, dan yang lain-lain. Jadi kebijakan-kebijakan itu akan timpang gitu ya, tidak akan berdampak atau efektif kalau dibangun gitu ya, dengan
male dominated ya pengambil kebijakan, kira-kira begitu ya. Jadi perlu perempuan dan angka kritisnya itu 30%, ya. Nah, Mbak Huria bagaimana? Apakah memang itu atau ada aspek lain yang perlu kita kejar dengan kehadiran atau jumlah yang cukup keterwakilan perempuan? Saya mengamini ya. Oh, saya pikir tadi enggak kok, itu enggak perlu 30. Saya pikir begitu tadi. 50 sekarang ya didorong. Iya. Tapi memang yang disampaikan sama Mbak Mika tadi ya, ini kan kita berangkat dari dua potret yang kontras ya, Mas Hada dan Mas Arief ya. Ketika kita bicara dunia politik kita, wajah politik kita itu kan sangat maskulin ya. Bukan hanya didominasi oleh laki-laki gitu ya, tetapi cara pandang gitu ya, kultur yang terbangun termasuk di dalam pertimbangan-pertimbangan pengambilan kebijakan politik pun juga wajahnya adalah laki-laki gitu ya. Sementara wajah lain yang kontras itu yang tadi disampaikan sama Mbak Mika gitu ya, bicara tentang potret ketimpangan, wajahnya didominasi oleh perempuan, baik itu ketimpangan ekonomi gitu ya, sosial dan lain sebagainya, termasuk ketimpangan politik. Jadi dari situ saja kan sebenarnya kita dihadapkan pada situasi yang ini nggak ideal gitu ya. Dominasi laki-laki di dalam pengambilan keputusan-keputusan politik, kemudian dominasi perempuan gitu ya di dalam berbagai persoalan publik. Itu makanya dorongannya kan memang gerakan perempuan itu menghadirkan keterwakilan ya, yang minimalnya tadi dibilang sama Mbak Mika 30%. Nah, kalau kita menjawab secara filosofis gitu ya, teori-teori politik itu kan bilang bahwa demokrasi bicara tentang kesetaraan ya. Demokrasi bicara tentang inklusi. Kesetaraan artinya kita bisa melihat bagaimana setiap warga negara seharusnya punya akses yang sama gitu ya. Nah, kita tadi punya persoalan di mana aksesnya tuh udah beda gitu. Jadi afirmasi kan sebenarnya arahnya adalah untuk membuka akses ya buat perempuan yang selama ini tersumbat di channel-channel yang ada gitu ya, di partai politik, di pemilu gitu, dan juga di parlemen. Jadi prinsip kesetaraan dan prinsip inklusi ini yang sebenarnya perlu dihadirkan gitu ya, sehingga ketika perempuan hadir di dalam lembaga-lembaga politik dan pemerintahan, kita bisa lebih mendorong gitu ya agar wajah demokrasi kita menjadi wajah demokrasi yang setara dan inklusif. Ya, itu kira-kira jawaban yang agak filosofisnya gitu ya. Kalau jawaban common sense-nya ya yang tadi Mas Arief bilang harusnya 50%, iya juga sih gitu. Karena kan jumlah laki-laki dan perempuan di Indonesia kan hampir sama. Sama ya, kurang lebih ya 50% gitu. Dalam banyak hal partisipasi memilih misalnya justru lebih banyak perempuan. Betul, iya. Jadi kelihatan sekali gitu bahwa harusnya kalau kita pakai logika common sense saja ketika jumlahnya sama, agar bisa mewakili seluruh populasi penduduk Indonesia harusnya juga perwakilannya sama. Ini ada angkanya nih. Keterwakilan perempuan nih, jumlah caleg dan jumlah yang terpilih. Yang di atas itu caleg, yang di bawah terpilih kira-kira. Jadi yang terakhir pemilu 2019, maka jumlah perempuan di DPR itu DPR RI 20,8%. Jadi ya meningkat dari yang sebelumnya begitu. Tapi oke lah, ini upaya-upayanya kan juga sudah terus dilakukan ya, walaupun pengaturan formalnya di dalam undang-undang itu kan juga berangkat pada masa tertentu. Nah, dalam perjalanan ini menurut Mbak narasumber, itu apa sebetulnya yang mengganjal gitu? Apa yang menjadi kesulitan? Kenapa kita ingin 30%, tapi kok nggak nyampe 30% misalnya kalau untuk di parlemen kita, baik pusat maupun daerah, kan kira-kira gitu. Atau di pemerintahan belum banyak gitu ya, atau di tingkat daerah yang lebih bawah, lebih di lapangan gitu ya. Itu sebetulnya apa yang mengganjal? Kenapa kita belum banyak banget gitu loh? Kenapa kita belum lebih dari 30 misalnya gitu ya? Nah, gimana? Kembali ke Mbak Mika ya. Ya. Bang Hadar, kalau saya sih langsung bilang ya,
dari semua yang koalisi perempuan Indonesia berkecimpung ya, berhadapan langsung dengan kader-kader, bukan hanya caleg ya, tapi kader perempuan, politisi perempuannya. Itu sistem di partai politik, Bang Hadar. Bagaimana sebenarnya mulai dari komitmen saja gitu ya. Kalau cuma aturan, kita justru terbantu ketika zamannya Bang Hadar kalau menghadirkan PKPU 30% yang wajib untuk daftar. Itu di situ langsung terlihat betapa itu membantu. Karena kalau tidak begitu kan partai politik tidak akan patuh ya terhadap 30% ini gitu ya. 30% ini tuh meskipun dalam catatannya juga hanya sebagai food getter seperti itu atau sebagai syarat administrasi. Karena kebanyakan caleg perempuan yang diperlakukan seperti itu mengaku iya supaya nanti bisa lolos dalam prasyarat seperti itu. Dan sistemnya kita tuh bisa lihat dari ADART-nya aja dulu, Bang Hadar. Bagaimana sebenarnya komitmen 30% yang harus didorong atau pengaruh utama gender lah ya yang sudah menjadi kebijakan kuat yang dikeluarkan oleh negara itu diterima dulu oleh partai politik. Itu kan sulit. Nanti lain-lainnya sudah semakin banyak, belum lagi bicara soal pendanaan, penguatan kapasitas itu sudah lain lagi. Tetapi kita tuh masih berkutat dari ini tadi sistem di partai politik yang masih sangat ya istilahnya enggan ya atau kurang komitmennya untuk melihat kepentingan dari afirmatif ini kan sebenarnya bukan hanya persoalan memberatkan, tetapi ini juga sebenarnya performa partai kan ketika itu dapat tercapai. Nah, dan nanti terusannya bahwa dari pengakuan dan komitmen yang kuat itu sudah dipasang saja dulu dalam ADART, itu akan serta-merta kan, itu akan menjadi acuan ya ketika mereka memikirkan bagaimana penguatan kapasitasnya, bagaimana nanti cara partai politik itu mencari strategi menguatkan semua, termasuk 30% yang sedang didorong ini. Lalu bagaimana menguatkan 30% itu misalnya lewat institusi di dalam partai politik, entah itu departemen-departemen atau seperti saya partai seperti itu yang memperkuat politisi perempuannya gitu ya. Karena kalau secara arena politik perempuan tuh selalu kalah, selalu berbeda maksudnya. Berbeda tuh lebih subordinat karena budaya yang sudah melekat kan. Pengambilan keputusan saja perempuan tuh masih bingung loh Bang Hadar, Mas Arief. Iya kan? Seperti itu. Untuk berkiprah di politik tuh perempuan itu pengambil keputusannya berat gitu ya. Karena itu tadi konstruksi di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat seperti itu. Kalau lihat angkanya, sebetulnya keterwakilan atau keterpilihan di lembaga legislatif itu kan terus naik ya. Tetapi apakah mereka juga didudukkan di lembaga legislatif itu pada posisi-posisi yang bisa mengambil keputusan? Misalnya mereka didudukkan sebagai ketua fraksi, sebagai ketua komisi, pimpinan DPR, pimpinan MPR, atau sebetulnya keterpilihannya naik, gitu ya. Tapi sebenarnya mereka duduknya juga hanya sebagai anggota saja gitu. Ini angka itu gimana perjalanannya? Sehingga mereka kalau tadi Mbak Mika bilang mereka ada, tapi sebetulnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah ini ada perubahan nggak dari pemilu ke pemilu? Mendudukkan mereka pada posisi pengambilan keputusan di legislatif. Gitu. Mau Ria dulu karena ini data nih. Aku serahkan ke pos data dulu baru nanti saya ikut memperkuat. Karena kalau di eksekutif ya, posisi perempuan di lembaga-lembaga negara, saya lihat itu di posisi-posisi pengambilan keputusan mulai banyak ditempatkan. Contohnya paling sederhananya di KPU, itu biro-biro dulu perempuannya mungkin hanya satu, itu sekarang sudah ada beberapa di posisi kepala biro. Eselon 2, eselon 2. DPR apa kurang ya ketua DPR siapa? Iya. Nah, ini gimana? Ini kalau tadi bicara soal keterwakilan politik perempuan ya, kan sebenarnya memang isunya dua ya. Satu kita bicara secara numerik ya, keterwakilan numerik yang memang angkanya masih jauh ya untuk mencapai angka kritis. Betul ada peningkatan tapi masih belum ya. Padahal kan kebijakan kuota udah dari 2004. Belum lagi bicara soal keterwakilan yang sifatnya lebih substantif ya, di mana kehadiran perempuan itu memang betul-betul bisa mewarnai pengambilan keputusan. Ya, jadi tadi ya Mas Arief ya,
ada dua isu memang sebenarnya gitu ya. Dan memang harapannya sih sebenarnya kan upaya kita kan menyelesaikan di dua persoalan itu ya. Ada perjuangan yang tidak mudah juga untuk mencapai peningkatan numerik karena tadi disampaikan oleh Mbak Mike gitu ya. Memang persoalan utamanya ada di partai. Karena kan partai ini kan menjadi satu-satunya pemegang tiket sebenarnya gitu ya, tiket untuk perempuan masuk ke dalam parlemen, harus lewat pemilu dulu. Nah, ada persoalan serius, studi yang pernah kami lakukan, kalau kita sampaikan kondisi ini dalam satu kata itu, saya menyebutnya uneven playing field. Jadi ada arena permainan yang memang tidak setara antara laki-laki dengan perempuan gitu ya. Perempuan sejak awal punya banyak persoalan ketika mau masuk ke partai politik. Kebijakan kuota itu kan lebih banyak sebenarnya digunakan oleh partai untuk melanggengkan kepentingan mereka sebenarnya gitu ya. Mereka memperlakukan kebijakan afirmatif sebagai syarat pencalonan, tetapi apa yang terjadi ketika perempuan direkrut di dalam partai politik, mereka ditinggalkan. Gitu ya. Jadi harus berjuang sendiri gitu. Padahal tadi kan ada persoalan ya secara kultur, modal ekonomi, jejaring gitu ya, penguasaan resources, akses dan lain sebagainya. Dan ini akhirnya membuat angkanya menjadi agak nggak imbang gitu ya antara pencalonan yang relatif banyak tadi ya angkanya, tetapi keterpilihannya rendah. Studi terakhir saja yang dilakukan oleh Puskapol, Mas Arief dan Mas Hadar, 40% perempuan yang terpilih di pemilu 2019 gitu ya, ternyata mereka yang memiliki hubungan kekerabatan. Jadi ini yang tadi saya bilang, melanggengkan kepentingan partai politik gitu ya, partai politik yang praktiknya sangat dinastik. Jadi arena pencalonannya dipersempit, seolah-olah kan demokratis nih, ya kan, publik bisa memilih langsung tanpa melihat nomor urut. Tetapi partai menguncinya itu mempersempit ruang kontestasinya di internal mereka. Itu baru sampai tahap pencalonan. Pada saat pemilu, perempuan juga dihadapkan pada tantangan yang luar biasa kan, karena tadi keterbatasan resources, akses dan sumber daya. Jadi studi Puskapol juga memperlihatkan misalnya politisi perempuan yang punya kecenderungan lebih tinggi untuk terpilih adalah mereka yang punya hubungan kekerabatan, mereka yang punya modal ekonomi yang cukup, pengusaha misalnya gitu ya, atau mereka yang punya popularitas. Beberapa calon itu juga kandidat itu merasa bahwa afirmasi itu nggak terlalu menolong buat mereka. Kadang-kadang kita juga, waduh, sebagai yang orang yang memperjuangkan ya, nggak penting toh gitu ya. Penting ya. Karena tadi ada persoalan tuh, nah ada lagi masalahnya yang tadi Mas Arief bilang, kenapa sih penempatannya juga nggak strategis. Begitu mereka susah payah gitu ya masuk ke partai, kemudian masuk ke pemilu, begitu sampai di parlemen, ada upaya untuk mereduksi fungsi representasi mereka juga. Nah ini penyebabnya lagi-lagi partai. Jadi orang kan gini, orang berjuang sendirian ya, bisa dibilang mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri, mesin yang mereka buat sendiri untuk memenangkan pemilu. Begitu sampai di parlemen, mereka terkooptasi oleh partai. Mereka tidak leluasa karena pengambil keputusan tertinggi kan sebenarnya partai. Bagaimana partai menempatkan orang-orang gitu ya di pimpinan fraksi, di posisi strategis. Bagaimana misalnya partai sangat menentukan dalam pengambilan kebijakan di parlemen gitu. Nah ini yang akhirnya lagi-lagi arena permainan yang dihadapi oleh politisi perempuan di parlemen juga sama, nggak seimbang gitu, Mas. Nah ini habis ini mau pemilu nih, Pak Hadar. Jangan-jangan nanti KPU dengan komposisi yang sekarang ini nih, perempuannya satu lagi nih, Pak Hadar. Kemarin juga satu lagi, kemarinnya lagi juga satu lagi gitu loh. 2009 ya waktu itu ya. Hanya 2009 ya, 2009 yang agak banyak ya. 2014 kita satu, 2019 satu, untuk pemilu 2024 juga satu gitu loh. Ini jangan-jangan nanti kebijakan kedepannya malah mengkhawatirkan gitu loh. Jadi gimana melihat potret penyelenggara pemilunya ini, KPU, Bawaslu dan DKPP gitu ya, terkait dengan keterwakilan perempuan, baik yang ada di dalamnya maupun prospek pembuatan kebijakannya nanti. Ini
regulasi yang di legislatif ya. Ya, yang intinya sebetulnya dalam regulasi itu ya sudah ada lah ya. Walaupun istilahnya kan memperhatikan kan gitu. Nah, istilah memperhatikan itu ya bisa iya bisa tidak dipahami kan begitu soalannya kan jadinya. Kira-kira begitu nggak? Kecuali yang di PKPU Pak. Ini yang menurut saya kita perlu meluruskan ya kesalah kaprahan ini ya. Karena apa? Frasa memperhatikan ini kayaknya selalu dijadikan senjata ya. Oleh DPR gitu, karena kan kalau ngomongin pemilihan KPU RI dan Bawaslu RI kan di DPR. Tetapi bahkan juga oleh penyelenggara sendiri. Kami terus terang nih ya, saya buka bocoran aja gitu ke Mas Hadar dan Mas Arief setelah Mami. Kami lagi riset ya soal keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Kami bicara dengan perempuan-perempuan yang terpilih, kemudian juga para kandidat gitu ya, dan di KPU dan Bawaslu sendiri. Perspektif bahwa afirmasi itu hanya sebatas himbauan moral itu ternyata masih sangat kuat. Bahkan di perempuan penyelenggara sendiri. Itu kan jadi menyedihkan sebenarnya gitu ya. Seolah-olah ahistoris bahwa ada perjuangan panjang. Itu satu. Kedua gini, kalau kita bicara bahasa undang-undang kan sebenarnya bahasa undang-undang itu imperatif. Gitu. Jadi ketika undang-undang bicara tentang memperhatikan, maka itu bermakna harus diperhatikan. Kan harusnya kayak gitu ya. Dan bentuk perhatiannya itu kan misalnya diwujudkan di dalam peraturan teknis. Ya, kalau ngomongin PKPU dan Perbawaslu ya, karena lembaga penyelenggara pemilu. Saya harus mengapresiasi di PKPU lama sebenarnya, Mas Arief dan Mas Hadar. KPU sudah lebih progresif dibandingkan undang-undang pemilu. Ini kan payungnya sama di undang-undang pemilu. Tapi PKPU-nya mengatur tuh bagaimana tindakan afirmatif bisa diterapkan di dalam proses seleksi. Sementara di Perbawaslu enggak. Nah kan jadi pertanyaan buat kita ya, payung undang-undangnya sama kok regulasinya beda. Gitu. Kalau saya nih ya, refleksinya nih, mengatasnamakan koalisi perempuan. Tadi kan saya berangkat dari pengantarnya Mas Arief ya, 2014 satu, 2000. Kalau misalnya memang nih jangan-jangan satu terus. Jadi mungkin harus ada pola atau strategi yang harus dilakukan berbeda. Artinya kita tidak boleh meletakkan perjuangan afirmatif itu kepada penyelenggara yang perempuan, tapi yang laki-laki juga gitu loh. Ini bagaimana, meskipun saya tahu komitmen itu selalu ada, tapi kalau saya dan Pak Hadar memperjuangkan perempuan. Nah, mungkin itu yang sekarang juga harus kalau kita berefleksi itu gerakan perempuan itu juga dari yang tingkat makro kan. Ada apa sebenarnya dengan gerakan perempuan? Membangun konsep kesetaraan dan keadilan gender itu kenapa ya kita seperti melewati bottleneck gitu ya. Jangan-jangan kita memang perlu dukungan. Dukungan itu ya itu tadi, karena sekarang koalisi perempuan itu sudah mulai, ayo kita ini harus dikerjakan bareng. Konsep male allies itu betul-betul harus terejawantahkan. Jadi mulai sekarang mungkin bahwa konsep 30% itu ditaruh kepada nomor, itu kita sudah nggak boleh bertaruh banyak atau berharap lebih. Tapi kita justru dorong nih, yang sekarang taruhlah 7 cuma 1, ya 6 ini juga kita, ayo kamu mana komitmennya gitu kan, seperti itu. Bukan males. Males. Jadi itu juga harus dipastikan bagaimana itu juga didorong. Artinya mungkin kebijakan juga ya, bahwa sekarang bicara soal pengaruh utama gender itu bukan diletakkan kepada mereka yang berjenis kelamin perempuan, tapi itu sebenarnya harus dikerjakan bersama gitu loh. Mas Arief dan Bang Hadar. Saya sangat setuju, dan pemahaman ini harus cara pandang seperti ini harus betul-betul dikuatkan. Tetapi sekali lagi sebenarnya melalui peraturan itu sendiri itu bisa sebetulnya mengunci tadi kan makna dari betapa imperatifnya, bahwa itu wujud imperatif kan gitu. Nah di seleksi KPU dan seharusnya juga bisa dilakukan Bawaslu, ya demikian mestinya. Jadi mulai dari rekrutmen calon ya, kan kita harus dapatkan juga banyak. Jadi kalau tidak banyak ya kita perpanjang lah misalnya kan gitu masa pendaftarannya. Nah kemudian juga begitu kita lakukan seleksi, ya kalau kurang dari 30 ya kita harus buka lagi, dan itu kan bisa betul, dalam peraturan.
Itu Mas, Ka- kira. KPU melakukan itu, Tindakan termasuk memaksa ya tindakan memaksa. Jadi misalnya gini, berdasarkan passing grade, gitu ya, nggak ada perempuan. Maka perempuan yang paling tinggi nilainya, yang kurang dari passing grade, itu kita masukkan Iya. ke tahap berikutnya. Dua tertinggi ya Mas Nah, Arif, ya? itu kita Nah, itu kan upaya itu ya itu kita lakukan untuk mendorong afirmasi itu, gitu loh. Nah, jadi seharusnya ini kan kelihatannya nih ya, yang tadinya ada gagasan untuk memperpanjang KPU sekarang, tetapi Iya. kelihatannya ini akan menjadi bahkan akan dipercepat, akan dilakukan bulan Mei kalau Mei. tidak salah. Iya. Ya. Nah, sekarang ini mestinya waktunya kita bisa dorong untuk memastikan PKPU-nya itu gitu. Iya, Memaksakan, betul. gitu. So, Terus terang. monggo lah ditemui para penyelenggara. Sudah pernah diundang bicara tentang PKPU rekrutmen belum? Sebenarnya kita jalan beberapa kali ya, Iya. tapi memang yang bareng-bareng, yang sendiri-sendiri gitu ya. Kalau upaya advokasinya sih sudah jauh-jauh hari ya sebenarnya kita lakukan ya. tahun Ini yang lalu. kami terus terang, kalau tadi tanya udah diundang belum, jawaban jujurnya ya. Jawaban jujurnya kayaknya kami belum menerima undangan tuh ya soal PKPU. Loh, kok sama? Tapi gini Mas Arif ya dan Mas Hadar, kan saya mau bilang bahwa ruang untuk afirmasi itu diterapkan kan sangat dimungkinkan ya. Iya. PKPU di masa-masa Arif kemarin kan sudah ini. Tapi kan kita kemudian bertanya-tanya lagi, ini kira-kira nih gitu ya, regulasi teknis yang udah bagus kemarin, apakah akan dipertahankan atau bahkan didorong lebih kuat lagi, atau sebaliknya gitu ya, setback. Ada perkiraan justru mundur gitu. Kekhawatiran kami Kita dari ke beberapa situ ya. dari beberapa gejala, Komunikasi. simptom komunikasi ya, Oke. kita tuh punya ketakutan yang sudah bagus Iya. itu bahkan turun grade gitu ya. Itu satu Dan kekhawatiran enggak ya. ya kekhawatiran. Karena dari beberapa yang soal provinsi itu jadi itu aja udah tanda kan ya seperti itu. Kedua, berkacanya dari proses seleksi Bawaslu kemarin gitu ya. Maksud saya gini, kurang apa dorongan dari teman-teman masyarakat sipil ya kan? Berat semuanya. Kami dari mulai membantu mendata sebelum data itu di launching gitu ya, maksudnya sebelum data itu dipublikasikan oleh penyelenggara, kita sudah membuat datanya sendiri. Bahkan kita membantu menyusun perubahan regulasi teknis per Bawaslu waktu itu Puskapol dan Kode Inisiatif ya, berinisiatif membuat itu. Ketika ruangnya dibuka oleh Bawaslu RI. Tapi apa yang terjadi? Malah ada kemunduran Mas Arif. Kalau kita lihat data, Ini datanya nih. Kira-kira Nah. yang bukan. Nah, kan iya, mundur. ini Bawaslu kan kabupaten kota ini data yang sekarang ini kan kita lihat ya. perempuan 16. Bawaslu provinsi itu 20,2% ya. Kemudian makin ke bawah kan rendah ya. Ini saya ngomongin Bawaslu dulu ya karena seleksinya kemarin Bawaslu. Yang terjadi kemarin sebelumnya ya, kami mengecek data, ada 6 provinsi yang tidak punya keterwakilan perempuan sama sekali. Sekali ya. Ya, ini data yang Provinsi. data yang eksis sekarang. Tetapi dari hasil seleksi di 25 provinsi kemarin, 11 daerah tidak punya keterwakilan perempuan. 11 waktu itu provinsi tinggal. maksudnya? 11 provinsi. Kan ada penurunan berarti kan. Iya, iya. Gitu. Walaupun Iya. argumennya adalah kemarin yang diseleksi baru 3 orang gitu ya. Tapi ini indikasi ya, Sinto yang melihat kayaknya semakin lemah gitu ya. Dorongan untuk memperkuat jaminan afirmasi di regulasi teknis. Tidak diubah tuh akhirnya, padahal nih bocorannya Mas Arif, permintaan untuk masukan perubahan per Bawaslu itu disampaikan pada saat kami audiensi. Teman-teman masyarakat sipil audiensi diminta. Jadi Lalu bertemu langsung. Sudah. Bertemu Jadi langsung sudah. Oke. Gitu. Draft juga sudah diberikan draft. Draftnya sudah gitu ya. Jadi dan lengkap gitu. Betul-betul kami sebenarnya kan berupaya untuk membantu gitu. Katakanlah gini, KPU dan Bawaslu kan sebenarnya tugas utamanya kan mendorong gitu ya penyelenggaraan pemilu yang bebas, demokratis, adil, jujur dan inklusif kan harusnya ya. Iya. Tetapi kalau lembaga penyelenggara pemilunya sendiri wajahnya tidak inklusif, gimana gitu. Nah, inklusivitasnya kan harus pertama dilihat dari komposisinya dulu ya Mas Arif ya, baru kita lihat program-programnya. Nah, ini
ini apa ya, potretnya memang kayaknya semakin mengkhawatirkan. Gitu. Satu lagi mungkin Mas Arief dan Mas Hadar ya sama Mbak Mika, yang juga agak mengkhawatirkan itu sebenarnya adalah cara pandang yang menurut saya sangat bias ya dari penyelenggara. Jadi waktu itu disampaikan begini oleh salah satu komisioner. Ya keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu wajar rendah karena intake-nya aja rendah. Gitu. Pendaftarnya rendah. Lalu saya bilang begini, kita harus lihat dulu gitu ya kondisi yang terjadi, kenapa rendah. Kita harus mencari tahu dong alasan kenapa sih pendaftar perempuan itu rendah. Ternyata lagi-lagi riset Puskapol memperlihatkan ada persoalan pertama ya, dari mulai mekanisme pencalonan yang sebenarnya juga informasinya nggak merata dan lain sebagainya gitu. Ada hal-hal yang teknis termasuk soal perpanjangan. Kedua gini, sebab akibat ketika kemudian perempuan ini mengamati proses seleksi yang ternyata sangat male dominated gitu ya, perspektifnya lemah, akhirnya kan membuat perempuan mundur, berhitung kan, ngapain saya ikut seleksi kalau nanti ujung-ujungnya gitu ya, berat juga gitu keterpilihannya. Jadi kan akhirnya ada hubungan sebab akibat yang menurut saya kita perlu fair gitu. Memang ada keterbatasan ya perempuan, tetapi karena sistem seleksinya dianggap tidak inklusif, ini berdampak pada semakin rendahnya keterwakilan perempuan. Bagaimana peran tim seleksi? Kan di dalam proses ini kan ada yang namanya tim seleksi. Betul. Tim seleksi kan ada orang-orang pilihan, orang-orang yang seharusnya juga bukan hanya materialnya paham tentang pengawasan atau pemilu itu sendiri, tetapi bukannya juga mereka ya idealnya punya perspektif tentang pentingnya perempuan di dalam penyelenggaraan. Itu punya catatan nggak? Iya. Jadi apa namanya Mbak Mika tentang ini tim seleksi? Tim seleksi ini kan sebenarnya beberapa dari kawan-kawan sendiri ya, aktivis perempuan, kita juga tahu beberapa yang kita kenal. Ada mereka malah menceritakan itu ternyata bukan perkara yang mudah ya. Ada yang berani fight bahwa misalnya ada seseorang kawan ya, dia tuh berani fight, nggak bisa, ini kita harus bagaimana caranya melalui perhitungan yang tadi seperti model Mas Arief tadi ya. Jadi gimana caranya ini tetap harus ada meskipun mungkin di dalam secara faktual ya, ketika dihitung tuh memang mungkin calon perempuan ini di bawah sekali seperti itu ya. Nah itu ada yang dan ini memang sekali lagi perjuangan bertahan dengan perspektif ya seperti itu. Itu bukan hanya persoalan perempuan saja kalau kata beberapa kawan-kawan yang curhat ya, mungkin kita sering bertemu dan akhirnya ngobrol ya. Bahkan untuk perspektif ya, ada tim sel itu yang masih belum clear misalnya dengan inklusivitas, misalnya bagaimana soal kelompok minoritas, lalu disabilitas. Itu tuh juga mereka masih menganggap bahwa gila disabilitas yang sekarang kita tahu disabilitas jenis mental itu kan mereka masih itu nggak bisa, kita nggak bisa mempertanggungjawabkan seperti itu, padahal sebenarnya itu juga sudah dikuatkan di dalam kebijakan ya, persoal inklusivitas, keterwakilan kelompok seperti itu. Tetapi itu ternyata memang masih menjadi sebuah diskusi yang cukup alot ya di dalam. Itu belum perjuangan perempuan saja. Terus bagaimana juga memastikan bahwa proses itu juga ada proses prinsip inklusi di dalamnya. Itu perdebatannya panjang, melelahkan, dan kadang-kadang juga masih ada cheating-cheating ya kalau dari. Jadi kelihatan di meja nih bareng-bareng oke gitu ya. Tapi nanti ada perubahan lagi, dan itu katanya banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi proses-proses itu. Jadi saya mungkin tidak enak ya kalau sebut nama atau apa, tetapi itu menjadi bahan yang kita diskusikan bahwa perjuangan kita tuh masih berat. Makanya ayo Mika dorong, telepon ini, telepon itu. Pastikan mereka tahu bahwa ini ada dan ini perlu diperhatikan pengalaman mereka seperti itu. Iya. Kita tuh sampai pokoknya kalau sudah kemarin itu ya, waduh, saya menelpon ini memastikan tolong ya 30% itu surat kita tolong kita bawa 30% itu penting loh, karena ini nanti panjang sampai dengan proses di TPS, saya bilang begitu kan. Iya. Tapi pertanyaannya kapok nggak? Enggak, kalau Keren ini. Dan jalan terus. meskipun kadang-kadang Tapi kan kalau Pak bilang it takes two to tango. Perubahan itu ya kalau terus didorong, jangan sampai kita seolah-olah berhadapan dengan tembok kayak tebal. tembok nggak bisa betul. Karena gini Mas Arief dan Mas Hadar,
apa namanya yang dilakukan oleh Puskapol ya, advokasi keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Kan kami ini ada hal yang berbeda nih antara timsel di KPU RI dan Bawaslu RI dengan di provinsi ya. Kalau di tingkat nasional, timselnya luar biasa, karena mereka adalah orang-orang pilihan ya. Maksudnya mereka punya, perlu dipastikan. maksudnya gini, mereka punya perspektif, ya. mereka bisa diajak bicara, gitu ya. Dan mereka, maksudnya relatif orang yang memang kita tahu kapasitas, pengetahuan, pengalamannya gitu ya. Tapi tembok tebalnya ada di DPR RI, Betul. karena mekanisme seleksinya kan politik, mekanisme seleksi yang meritokratik itu sebenarnya kan udah selesai di timsel ya. Tapi yang di apa namanya di provinsi kondisinya ini berbeda. Timselnya sendiri punya persoalan. Kritik kami ya, termasuk masukan kami sebenarnya waktu itu kami pernah melakukan riset evaluasi rekrutmen penyelenggara ya, baik di KPU maupun juga di Bawaslu tingkat daerah. Mekanisme rekrutmen timsel yang terbuka ini punya banyak sekali persoalan. Termasuk apa? Cara kita untuk bisa menghadirkan timsel yang punya perspektif gender yang kuat dan merata. Ini susah kalau mekanisme seleksinya masih terbuka tuh timselnya. Berarti orang mendaftar. Orang mendaftar, padahal kan gini, nggak boleh timsel itu job seeker. Orang dia harus menyeleksi calon penyelenggara. Kita pengen calon penyelenggaranya punya perspektif, kapasitas dan sebagainya. Lah timselnya sendiri belum tentu gitu kan, jadi Dia susah umumkan tuh. silakan daftar gitu. Punya cukup orang di lapangan untuk menjadi timsel. Kalau menurut saya itu bisa dilakukan gitu ya. Tapi kan gini, KPU dan Bawaslu itu punya nggak sih database misalnya timsel potensial. Kedua itu satu. Kedua, Dulu ya, kalau dari modelnya rekrutmennya adalah terbuka, berapa banyak sih teman-teman yang pada mau daftar? Karena kita kan merasa, tuh saya bukan job seeker gitu. Kalau Anda percaya dengan kemampuan saya, silakan pilih saya, ajak saya, harusnya kan gitu ya. Dan menurut saya juga mekanisme yang lebih tertutup itu lebih memudahkan KPU dan Bawaslu untuk memberikan pesan yang jelas bahwa ayo timsel harus perhatikan keterwakilan perempuan, jangan kemudian ya kami serahkan pada timsel. Nah, timselnya di bawah bisa beda-beda. Lagi-lagi riset Puskapol itu ternyata Mas Hadar dan Mas Arief, politik rekrutmen di tingkat timsel itu juga luar biasa. Gitu, afiliasi organisasi, titipan ya, titipan partai, titipan Iya, iya, ormas iya, dan iya, lain iya. sebagainya. Ya. Sekalian ngomongin titipan. Kalau yang titipan itu nggak ada yang perempuan lah yang kami titipkan. Ke perempuan lah yang kami dorong lebih banyak. Nggak begitu? Enggak kayaknya. Kecenderungannya enggak. Nggak juga. Iya, lagi-lagi nih apa namanya? Bisik-bisik yang pernah, maksudnya gini lah, obrolan-obrolan informal ya yang pernah kami lakukan. Akhirnya sekarang juga jadinya isu keterwakilan itu agak terbebani karena begitu ngomonginnya sudah perempuan ya. Misalnya nih, ini kalau kita bicara soal kan salah satu temuan Puskapol itu afiliasi organisasi itu jadi faktor yang sangat dominan. Tapi kalau udah perempuan dititipinnya ke isu perempuan. Jadi begitu ngomongin afiliasi organisasi, maka laki-laki. Kalau kebetulan perempuan itu jadi kayak ini jatahnya udah afirmasi beda lagi. Jadi ada semacam sekat-sekat gitu loh. Tidak dilihat Bukan sebagai dilihat isu yang cross holistik. cutting, Tidak. ya, dari semua aspek. Iya, padahal sampai kayak tawaran paling minimalisnya kan gini. Oke lah kalau afiliasi organisasi memang tidak bisa betul-betul dilepaskan. Tapi mbok ya prioritaskan kader perempuan. Kan pengennya gitu ya, gitu-gitu. Itu pun tidak. Gitu. Pengalaman di seleksi 25 provinsi kemarin kayaknya seperti itu. Dan saya khawatir 25 sekali provinsi kemarin itu berarti kan baru Bawaslu ya? baru Bawaslu. Berarti ini KPU-nya perlu dikawal sejak awal ini Pak. Justru itu. Karena kan belum, mereka kan baru tahun depan ya, baru Betul. tahun depan Nah, ya. ini PR Oke. kita nih, PR bareng-bareng ini, Iya, berat Iya, ini. iya, iya. Dalam waktu dekat Tapi ini. iya. Mudah-mudahan saya dan Pak Ada suaranya masih didengar. Amin. Amin. Oke. Pak Adar, ini kita diskusikan banyak tentang penyelenggaraan ya, termasuk sampai di daerah gitu lah. Kalau perwakilan atau keterwakilan di legislatif di daerah, ini Mbak Mika, Mbak Auria mencatat juga nggak itu? Jangan-jangan kalau di pusat tidak terlalu tinggi misalnya, tapi justru di provinsi dan kabupaten kota, maksudnya DPR di provinsi dan DPR di kabupaten kota, itu apakah cukup tinggi atau bahkan lebih rendah daripada yang di pusat?
Untuk prediksi 2000. No. Oh, Yang kemarin. Kalau yang data yang kemarin. sepertinya malah kalau Kondisinya sama ya Sama, Mbak Mika hampir ya. sama. Jadi Sama ya, trennya itu 20%-an selalu begitu ya. makin ke bawah semakin rendah angkanya. Oh, semakin rendah ya. Itu kalau nggak salah ya, kan kemarin kan kita 20% di RI ya, sekitar 17-18% di provinsi, 16-17% kabupaten kota. Jadi memang makin ke jadi bawah lebih- tuh makin trennya kecil. turun. Apa Di mengecil daerah ya? kita ada daerah-daerah yang memang seperti terkait dengan perkembangan atau budayanya atau Iya. kondisi sosialnya yang memang perempuan cenderung lebih Ruangnya aktif, terbatas, punya peran yang lebih, Iya. justru Oh, yang tetap saya mau cari lebih itu besar yang ya? lebih besar, lebih aktif, bekerja lebih banyak di berbagai area gitu. Itu terkait nggak dengan kemudian Betul, dalam Bang ya, Adar. pencalonan? Misalnya daerah mana sih Ini yang kalau seperti kita itu ya? melihat tren yang baik ya dengan Iya. angka yang cukup baik itu Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Oh, gitu. Selatan tuh keterwakilan perempuannya dimulai dari provinsi, kabupaten, kota tuh kelihatan ya. Itu Oh, menunjukkan gitu ya ya, yang lain bagaimana selama ini engagement gerakan perempuan di Di wilayah Sulawesi. tersebut. Tetapi ada juga misalnya seperti tadi yang Bang Hadar bilang, ini apa ada kecenderungan faktor budaya ya, Iya, seperti Sumatera Barat, Iya, misalnya. seperti itu atau Aceh ya. Tapi meskipun Aceh saja yang sebenarnya kita notabene itu menggunakan sistem apa seperti DPRA ya seperti Iya, itu ya. iya, ada Itu juga lokal keterwakilan perempuannya sebenarnya tidak terlalu ini ya, meskipun tetapi memang ada di wilayah-wilayah yang sangat kecenderungannya itu budaya ya, bagaimana misalnya soal progresnya, bagaimana selama ini engagement yang sudah dilakukan, advokasi itu yang terlihat di Nusa Tenggara Barat ya itu ya. Oh, Itu NTB kelihatan ya. sekali ya NTB itu kecil seperti itu. Kita tahu bagaimana sistemnya kan, Iya, iya. bagaimana NTB sendiri punya. Meskipun Aceh itu bisa kita perbandingkan, tetapi Iya. ternyata Aceh dengan yang sistem sangat Islami, sangat syariah pun Iya. sebenarnya di situ cukup, terutama yang Cukup DPRA tinggi ya, ya. itu tuh malah justru banyak perempuannya Perempuan. seperti itu. Tetapi ya disadari betul bahwa budaya, bagaimana cara ini ya, terus bagaimana masyarakatnya juga melihat gitu. Dalam proses ini saja ya, misalnya kayak koalisi perempuan itu kan selalu punya tugas menguatkan, ayolah Oke. memilih yang cerdas. Iya. Bahkan kadang-kadang ini misalnya nih, pemilih-pemilih di provinsi tertentu itu tidak percaya dengan kader perempuan seperti itu. Karena mereka ya pengaruh budaya, agama, ya sebaiknya perempuan itu baru boleh memimpin kalau sudah tidak ada pemimpin laki-laki misalnya. Iya. Itu sampai keluar seperti itu, Bang. Itu Nah, itu masih proses merata ya di persoalan itu ya. beberapa wilayah yang sangat kuat, tetapi untuk DKI Jakarta yang kita lihat keterwakilannya bagus seperti itu kan, Jawa Barat, tapi di beberapa kabupaten juga masih ada. Kita lihat ada konteks seperti itu, Bang Hadar dan Mas Ari. Jadi peta-peta seperti ini sebetulnya penting ya Iya. untuk kemudian ke arah mana kita bergerak. Tapi begini, saya menduga saja gitu. Ini kan memang situasi di lapangan yang belum untuk posisi-posisi formal ya. Walau yang di bawah juga saya duga formal. Tetapi bayangan saya, kalau saja kita lebih banyak pada level yang lebih bawah, misalnya di tingkat bawah tuh apa, ada perwakilan di tingkat Desa. kelurahan, Iya, desa kelurahan. itu DPD. bagaimana situasinya? Apakah KPI melakukan upaya kajian di lapangan seperti ini atau gimana? Kalau kajian masih kita persiapkan, Oke. Bang Hadar belum selesai. Ya. Tetapi ya ini tadi, ini bagian dari kita itu mungkin ya kita kalau mau dikatakan tadi di pertanyaannya, ini kalau begini terus gimana masih tetap kuat? Kuat dong harus ya, Iya, kita harus iya, jangan oke. kasih kendor seperti itu. Tetapi sebenarnya ada ruang yang coba kita sentuh juga gitu ya, kita coba masuki. Ini kan kita selama ini selalu mainnya di parlemen ya, tapi bagaimana yang di konteks formalnya ini kita dorong. Ternyata lumayan banyak ya ketika misalnya desa-desa yang itu mempercayakan kepada kandidat perempuan, misalnya kepala desanya, BPD-nya itu sudah mulai, karena apa? Mereka melihat kerja. Ya. Dan ini akhirnya konteksnya tuh kita lihat, mungkin kalau konteksnya dekat ya, orang tuh bisa melihat, oh kinerjanya memang, Betul. oh ternyata kandidat perempuan A ini kelihatan bagaimana dia bekerja dengan masyarakat, bagaimana dia melakukan pemberdayaan, dan itu bisa dipercaya. Bahkan ketika misalnya ada di beberapa itu ya anggota koalisi perempuan yang mendaftar itu
betul-betul smooth gitu ya, kayak salah satu teman kita itu Claudia Vin ya, yang ada yang sekarang jadi kepala desa di Lembata ya. Itu tuh begitu smoothnya karena orang tahu bagaimana perjuangan mereka, bagaimana mereka, si Vin ini punya perjuangan untuk misalnya membantu warga untuk mendaftarkan JKN. Nah begitu-begitu menjadi sebuah kepercayaan, laki-laki maupun perempuan sudah dia saja kepala desanya gitu ya, karena kita sudah lihat kerjanya. Nah itu tuh kalau di skup desa, daerah itu menjadi sebuah peluang ya, apalagi ketika aktivisme perempuan tuh memang bisa dihitung, dilihat secara langsung, sehingga itu peluangnya terbuka sangat besar. Sehingga kalau dari KPI itu aja punya catatan ya, yang selama ini di wilayah itu kita sudah, ya ini wilayah KPI aja yang itu notabene memang ada intervensi koalisi perempuan, itu ada 38 perempuan kepala desa. BPD itu udah nggak terhitung ya, anggota-anggota tuh banyak. Jadi itu ruang sementara juga ya, maksudnya yang setelah kita memang berjuang di parlemen ini ngos-ngosan ya, tapi mungkin kita juga perlu yang kesini nih. Jadi partisipasi perempuan, afirmasi itu tidak, perjuangannya juga bisa dipecah gitu loh Mas Arief dan Bang Handar. Jadi itu yang diperjuangkan KPI ya, bahwa perempuan itu juga mengambil posisi strategis, pengambilan keputusan, betul bahwa tembakan terkuat itu harus di parlemen karena dia pembuat kebijakan, pelaku pengawasan, pembuat anggaran seperti itu. Tetapi yang sifatnya seperti ini itu juga perlu kita dorong supaya paling tidak ada gradual, perkembangan gradual lah ya. Maksudnya misalnya pengentasan problem kemiskinan itu mulai dari kebijakan tingkat desa dulu, karena mungkin kepala desanya perempuan, anggota BPD-nya ada perempuan, seperti itu. Tapi ini saya kira poin penting ya, Mas Arief ya. Kan pemilih ya, ini kan artinya dipilih oleh pemilih yang sama untuk memilih anggota parlemen, untuk memilih presiden, kepala daerah dan seterusnya gitu. Jadi mereka ini, para pemilih ini perlu contoh langsung kan gitu. Jadi kalau saja kita punya banyak sekali model-model desa yang dipimpin oleh juga perempuan yang berkinerja baik, contoh udah bagus, para pemilih nanti gilirannya untuk memilih calon-calon anggota parlemen kita, baik tingkat daerah maupun pusat, juga tidak ragu karena dia sudah banyak contoh perempuan bisa menunjukkan gitu. Ini kan bicara pendekatan ya, jadi mungkin itu yang begitu nggak. Jadi kita penting sebetulnya membangun dari lapangan, dari bawah, dari tingkat yang paling bawah gitu. Ya seperti ada beberapa upaya, ada desa anti korupsi atau apa gitu-gitu desa kan. Inklusi, desa ramah. Ya, misalnya gimana menurut Mbak Huria? Riset soal keberhasilan kepemimpinan perempuan di daerah itu kan sebenarnya udah banyak ya. Memang sudah banyak gitu ya. Tetapi memang tidak mudah juga gitu ya untuk kita mendokumentasikan gitu ya. Kalau kita mau melihat kira-kira nih misalnya ada nggak sih korelasi positif gitu ya antara semakin meningkatnya keterwakilan politik perempuan dengan keberhasilan kepemimpinan perempuan. Karena faktor yang mempengaruhi kondisi keterwakilan ini kan ada banyak sekali ya Mas Hadar ya. Saya sepakat tadi yang dibilang Mbak Bike, di tingkat daerah tuh sebenarnya sudah banyak contoh bagus, tapi tetap harus disasarkan di parlemen ya, di pusat gitu ya. Nah, di sini saya melihat ada beberapa persoalan. Pertama misalnya dari sisi media ya, saya mengkritisi juga misalnya teman-teman media begini. Kadang-kadang ada teman media yang hadir di Zoom kita. Iya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan silakan diangkat ya. Ini silakan ayo Mbak. Karena gini, kami kebetulan sekarang sedang meriset soal tren partisipasi politik dan kepemimpinan perempuan di Indonesia di berbagai ranah gitu ya. Nah, salah satu hal yang misalnya kita perhatikan di dalam pemberitaan media berkaitan dengan perempuan ya atau kepemimpinan perempuan, media itu ketika misalnya memberitakan kasus-kasus gitu ya yang terjadi di politisi perempuan, katakanlah kasus korupsi atau apa gitu ya, cenderung lebih kejam daripada pemberitaan terhadap politisi laki-laki. Jadi ibaratnya gini ya, kalau perempuan melakukan korupsi ini di 3 halaman gitu ya. Kalau laki-laki 1 halaman aja gitu. Stylenya, gaya hidupnya dan sebagainya. Jadi ada semacam stereotyping juga, dan kemudian ada logika berpikir yang menurut saya
apa ya, jadi lompat gitu ya, karena yang tuh kan perempuan begitu dikasih kepercayaan kayak gitu. Gitu ya. Jadi terkait dengan ini ada upaya untuk memperbanyak perempuan menjadi pemimpin, wakil rakyat. Tapi begitu ada kasusnya, nah ini udah upayain ada kasus begini. Jadi kan? kecenderungannya selalu ada generalisasi gitu ya ketika ada persoalan. Padahal lagi-lagi kan kalau kita tadi ya kita tarik ke belakang. Tak dulu perempuannya ini yang mana dulu nih gitu ya. Kan tadi nih kita bicara bahwa di dalam proses pencalonan partai itu menjadikan perempuan sebagai proksi. Bukan aktor utama gitu, tetapi proksi aja gitu ya buat kepentingan partai. Kepentingan partai, memenuhi administrasi, Betul. persyaratan ikut pemilu dan sebagainya kan gitu. Iya, jadi wajahnya perempuan, perspektifnya bukan perempuan, gitu kan. Nah, itu ini media ya, yang menurut saya kurang fair. Ya, yang kedua juga ada persoalan di level partai politik. Lagi-lagi nih partai. Dan kebanyakan masyarakat sebenarnya, karena gini, kita seringkali tidak fair. Karena selalu membenturkan perempuan, membebani perempuan dengan berbagai isu antara afirmasi dengan kapasitas. Contoh aja gitu, kita selalu mempertanyakan nih, ya kan, afirmasi, tapi harus gini, kita ngasih syarat banyak banget gitu ya buat perempuan ya. Tapi kita nggak pernah tuh kalau ada politisi laki-laki atau ada kandidat laki-laki yang syaratnya gini, nggak ada gitu. Seolah-olah ya itu udah natural aja, tapi kalau perempuan gitu ya, karena ada afirmasi dikasih syarat beragam gitu. Lupa bahwa afirmasi itu bukan keistimewaan buat perempuan gitu ya, tetapi upaya untuk menyetarakan gitu ya, garis start menyetarakan arena permainan. Nanti kalau udah setara baru kita bicara dari kondisi yang selama ini banyak tidak adil terhadap perempuan. Betul. Dan di seleksi KPU RI, Bawaslu RI kemarin kan juga kelihatan Mas Sadar dan Mas Arief. Pada saat fit and proper test, perempuan itu selalu dijebak dengan pertanyaan, Anda mau dipilih karena afirmasi atau kapasitas? Oh ya, iya, itu kan juga itu kan mendelegitimasi sekali kan, sekali juga untuk betul. Pertama misalnya gini, kalau saya perempuan ya, misal ya kalau saya nyalon, kalau saya jawab afirmasi, kok seolah-olah digiring opininya saya nggak punya kapasitas, padahal melewati ribuan kandidat itu kan itu udah kompetensi di situ. Kalau saya jawab kapasitas, tapi kok jadinya seolah-olah saya tidak butuh afirmasi gitu. Ini yang menurut saya lagi-lagi menggambarkan cara pandang. Dan sayangnya di seleksi di tingkat bawah itu juga jadinya kayak gitu kondisinya gitu loh. Kami mendapat banyak cerita dari para kandidat ketika mereka fit and proper test, mereka wawancara di tim sel daerah. Pasti ada pertanyaan soal afirmasi dan kapasitas. Padahal artinya kan itu belum selesai sama-sama soal dukungan untuk kader perempuan. Betul. Saya juga punya pengalaman nih, menambahkan sedikit ini. Jadi silakan. waktu kita memperjuangkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, itu kan kita memang menghadapi justru alat perempuan ini justru mereka yang tidak membantu gitu kan. Saya langsung ditanyakan dan betul-betul terdiam ya, karena ini korelasinya dengan affirmative action, terus bagaimana Mike gitu kan. Kamu berharap kan, menggantungkan harapan setinggi-tingginya bahwa undang-undang atau kebijakan yang sangat sangat detil dengan kehidupan atau sangat dibutuhkan oleh kelompok perempuan itu justru malah terus apa yang sebenarnya sedang diperjuangkan, apa ini sudah dipikirkan. Jadi mendorong ada perempuan duduk itu apakah akhirnya punya dampak positif juga. Itu saya betul-betul diam dan akhirnya saya bilang, boleh nggak jangan sekarang tanyanya, kasih waktu saya sampai jam 5 sore ya, nanti saya jawab. Karena saya tuh juga perlu perenungan ya. Perenungan betul gitu ya. Kadang-kadang itu tadi, itu perenungan saya Ketua koalisi ini perlu. Ada benarnya dan itu kawan dari kawan wartawan yang mempertanyakan. Ini kan Mbak Mika kan koalisi kan juga mendorong affirmative action ya. Tapi sebanyaknya perempuan itu emang nggak ada Mbak yang mau mendukung. Faktanya memang iya, begitu alotnya, meskipun contoh ya, kita juga ketika ini ditanyakan ya kepada kader alat-alat perempuan, kalau soal itu secara individu tidak ada yang menghalangi saya mendukung, tapi saya harus ikut fraksi.
suara fraksi. Kondisinya Nah, selalu begitu. Itu yang akhirnya menjadi amunisi saya ya untuk menjawab bahwa ini tidak bisa dilihat dalam langsung sekali ini ya, bahwa antara affirmative action dan keterdukungan terhadap kebijakan-kebijakan yang pro perempuan gitu ya. Kita juga harus melihat bahwa battle-nya perempuan di parlemen itu juga punya punya lapisan-lapisan yang mungkin itu juga kita nggak bisa secara langsung ya. Kamu mendapatkan privilege loh, kenapa untuk undang-undang yang sebegitu pentingnya kamu nggak langsung bilang iya. Tapi ternyata mereka menghadapi banyak lagi, termasuk ketika misalnya itu tadi posisi-posisi di dalam komisi. Mungkin kalau itu juga ada untuk perempuan itu mempermudah ya. Contohnya misalnya dengan beberapa kawan-kawan kita yang memang duduk di posisi-posisi penting itu sehingga bisa menggiring ya seperti itu. Tapi yang betul-betul tidak, cuma anggota tuh nggak bisa apa-apa sebenarnya. Itu juga sebenarnya kadang-kadang kalau kita juga bicara affirmative action ya, perjuangan-perjuangan seperti itu tadi kan kalau kita lihat polanya partai politik ya, apalagi ketika yang dapat privilege yang mendapat ruang cukup besar itu misalnya aktivis perempuan yang menjadi kader di salah satu parpol itu tuh tidak begitu dilihat dibanding dengan public figure yang bisa memberikan sumbangan kuat ya untuk partai. Itu tuh terjadi juga. Jadi teman-teman aktivis yang sekarang juga maksudnya mereka betul-betul siap ya bilang kayak gini, kita tuh nggak dilihat nih. Tapi kalau misalnya nanti siapa ya artis A gitu ya, dia bisa nyumbang berapa nih? Itu langsung kelihatan di depan mata seperti itu. Jadi memang kayaknya hal-hal seperti ini kita memang perlu kejar ya, PKPU tadi gitu ya. Kejar bagaimana nih menyelesaikan seperti ini. Pak Hadar, kita sudah diskusikan penyelenggara pemilu. Kita sudah diskusikan peran perempuan di parlemen. Nah, dan kita nampaknya kan mengarah pada dorongan itu harus terus dilakukan gitu lah. Nah, sebetulnya siapa yang paling mungkin punya peran untuk mendorong dan terus mensupport supaya keterwakilan itu mencapai batas kritis 30% itu. Teman-teman aktivis sudah bergerak. Mungkin sebaiknya ini justru dimulai dari ruang yang paling kecil di tempat kita sendiri. Misalnya keluarga. Jangan-jangan ini perempuan punya kapasitas, tapi keluarganya, kamu ngapain? Kok masih gitu? Udah di rumah aja. Misalnya begitu. Ini kan, siapa sebetulnya yang, siapa yang perlu kita libatkan gitu ya dalam proses besar ini. Gitu. Siapa saja dan siapa yang kira-kira penting dan strategis posisinya untuk bisa mendorong ini. Apa konteks keluarga itu ngaruh gitu untuk kemudian orang mau berjuang, orang mau merasa ya kita perempuan punya tempat sebetulnya. Iya betul. Kenapa saya memberi pikiran ini Pak Dar? Ketika saya kemarin bertemu dengan beberapa penyelenggara pemilu dari beberapa negara, dan di antara mereka itu sebetulnya kalau saya lihat ya, dari 20 orang yang bertemu itu ada 4 atau 5 orang itu perempuan. Ya. Ketika mereka menghadapi serangan yang luar biasa selama proses penyelenggaraan pemilu, itu yang menguatkan mereka adalah keluarga. Udah, hentikan, stop, kita harus begini. Dan sebagian dari mereka merasa kuat dan tidak kuat, itu dipengaruhi oleh itu. Nah ini kalau di gerakan yang kita bikin, ini seharusnya siapa yang perlu didorong perannya? Kalau keluarga sebagai supporting system jelas gitu ya, bahkan bisa dibilang sebagai supporting system utama ya, yang pertama dan utama gitu ya. Tapi kalau kita bicara dalam konteks dorongan yang yang bisa berdampak lebih luas gitu ya, menurut saya ada 2. Yang pertama adalah masyarakat sipil, ya tetap masyarakat sipil berbagai elemen ya, bukan hanya NGO gitu ya, tetapi akademisi, lembaga kampus gitu ya, teman-teman pegiat, aktivis, organisasi masyarakat sipil, dan yang kedua penyelenggara. Nah, kalau masyarakat sipil kan gini, berbagai kajian politik ya tentang Indonesia memang kan mengkonfirmasi satu temuan utama bahwa meskipun masyarakat sipil punya banyak
kelemahan, punya banyak persoalan, tetapi mereka selalu menjadi driving force untuk perubahan-perubahan politik yang lebih baik. Mereka menjadi motornya gitu ya. Perjuangan afirmasi itu kan perjuangan masyarakat sipil, ya kan, perjuangan reformasi sistem politik pemilu itu semuanya masyarakat sipil yang kemudian dibajak gitu ya oleh politisi lewat rumusan undang-undang di parlemen. Jadi peran masyarakat sipil sebagai aktor utama yang menciptakan enabling condition gitu ya, kondisi yang memungkinkan buat perempuan-perempuan maju gitu ya di dalam politik. Enabling itu berarti gitu ya. juga membantu mempersiapkan Betul, para calon. betul sekali. Jadi itu satu. Kedua, penyelenggara pemilu konteksnya apa? Dalam konteks edukasi politik kepada pemilih. Karena begini, kan sebenarnya kan fungsi pendidikan politik itu kan ada di partai. Tapi di Indonesia ini ya, kita punya ironi yang sangat menyedihkan. Sebagai instrumen utama di dalam demokrasi, partai justru adalah lembaga yang paling nggak demokratis di Indonesia. Itu kan ironi banget ya. Ini berulang kali partai disebut sebagai faktor yang sebenarnya banyak dihalangi ya. Saya bukannya anti partai gitu ya, karena kita nggak mungkin punya demokrasi tanpa ada partai politik. Tapi ini kan potretnya memang demikian gitu ya. Semua persoalan memang kunci utamanya di partai, sehingga partai mandul di dalam melakukan fungsi pendidikan politiknya. Nah, penyelenggara pemilu kan semestinya bisa mengisi ruang itu. Kan ada berbagai program pendidikan pemilih. Nah, sayangnya lagi-lagi ini biar fair, kritik saya ke penyelenggara pemilu. KPU dan Bawaslu ini masih lebih dominan melakukan pendidikan untuk memilih ketimbang pendidikan pemilu dan demokrasi. With all due respect nih, misalnya tagline-nya KPU, ayo ke TPS, ayo memilih. Kan ini kan sebenarnya parsial banget gitu ya. Jadi konteksnya memang pemilu aja kan, ngajak orang ke TPS, ngajak orang milih, diajarin cara milih dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana menanamkan perspektif gitu ya, bahwa ada korelasi yang sangat kuat antara pemilu dengan demokrasi, ini yang kayaknya porsinya masih belum cukup gitu di dalam pendidikan pemilihnya KPU dan Bawaslu. Ada yang spesifik nggak untuk upaya mengangkat keterwakilan perempuan misalnya? Nah, contoh misalnya bicara soal sosialisasi, misalnya soal isu-isu keterwakilan perempuan gitu ya. Itu kan bisa ya bicara. Kenapa penting menghadirkan perempuan, bagaimana KPU dan Bawaslu mewujudkan dirinya sebagai lembaga yang inklusif, melibatkan partisipasi perempuan dan sebagainya. Misalnya gini kan banyak program-program yang bisa dikerjakan saya kira ya, bekerja sama dengan kelompok-kelompok perempuan gitu ya, dan lain sebagainya untuk bersama-sama melakukan edukasi. Tapi nggak one way. Bukan memilih partai ini, jangan partai itu, kira-kira bukan itu kan? Bukan. Tapi maksud saya gini, jangan penyelenggara itu berpikirnya, oh kita harus mencapai partisipasi pemilih yang tinggi gitu ya. Jadi cara berpikirnya sangat numerik gitu ya. Akhirnya ngajak orang rame-rame ke TPS. Tapi apakah pemilih itu sudah berdaya atau tidak, melek politik atau tidak? Ini belum jadi perhatian. Nah, partainya nggak melakukan itu, kandidatnya nggak melakukan itu, kalau penyelenggaranya juga enggak, ya akhirnya pemilu kita begitu-begitu aja. Usulan Mbak Huria saya setuju ya, masyarakat sipil memang harus dan perlu dikuatkan ya masyarakat sipil. Nah, ini yang harus dikombin dengan keseriusan pemerintah, Bang Hadar, Mas Ari. Pemerintah ini meskipun perwakilan dari partai-partai ya, tetapi mereka kan tetap punya tugas untuk memperkuat, termasuk bagaimana affirmative action ini juga diperkuat oleh misalnya regulasi-regulasi yang itu dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperkuat. Misalnya kita sudah, taruhlah kita frustrasi banget ya, ini undang-undang pemilu nggak ada ceritanya nih, nggak ada kabar-kabarnya. Tapi itu kan bisa pemerintah bisa masuk di situ dengan memberikan peraturan-peraturan penting ya untuk memperkuat tadi. Oke, affirmative action mungkin kita berharap pada PKPU, semoga ini juga bisa smooth. Nah, pemerintah kombinasi peran pemerintah ada di situ. Masyarakat sipil itu juga perlu. Sekuat apa sih tangan kap masyarakat sipil pemerintah ya? ini secara keseluruhan atau terbatas pada kementerian tertentu? Ada kebijakan yang bisa diintervensi, Mas Hada dan Mas Arief. Misalnya kebijakan Banpol. Kan itu kan ranahnya pemerintah tuh.
pemerintah ini kan giat nih mewacanakan peningkatan banpol. Tapi menurut saya jangan sampai jadi cek kosong. Betul. Harus dipaksa di partai. Misalnya apa? Kami pernah Gitu mengusulkan kan. yang namanya pembiayaan afirmatif. Banpol itu meningkat terus loh. Nah, Betul. Besarannya, ya kan? Iya kan? Ini Dikasih kan jadi banpol. 1.000 kan tambahan Tapi- Mendagri. Tapi kan bisa afirmatifnya. Ruang Betul. afirmasinya misalnya pembiayaan afirmatif untuk Kampanyenya. politisi perempuan. Hmm. Baik di dalam internal ya, kaderisasi. Jadi kaderisasi itu harus jalan gitu ya. Kedua, untuk pemilu misalnya. Ya, memastikan tadi termasuk pemerintah tuh juga harus punya panduan-panduan, modul-modul yang tadi Huria bilang. Jadi sebelum mengajak yang partisipasi teknis ya datang ke TPS itu kan menurut saya partisipasi teknis, tapi ini membangun kesadaran melek politik. Sebenarnya ketika pemilu ini hanya sekedar pesta-pesta biasa, bahkan juga sekarang masyarakat kita digiring ya, bahkan ada yang sudah mempersiapkan jadi tim pemenangan gitu ya. Caleg-caleg itu kan sebenarnya membuat masyarakat juga pragmatis. Nah ini pemerintah tuh punya andil besar soal ini gitu loh. Pak Hadar, ini makin lama makin menarik. Tapi saya perhatikan, karena kita membatasi aja ini penyelenggara pemilu dan legislatif. Nah, berarti diskusi berikutnya lembaga eksekutif. Kagak perlu kita diskusikan ini, Pak Hadar. Harus tuh mereka semua jalur, semua bidang Iya. yang perempuan itu Kita berperan, lihat ya. di legislatif sudah mulai meningkat. Apakah di eksekutif, di posisi yang ada di lembaga-lembaga eksekutif, perempuan juga diberikan posisi yang strategis untuk membuat kebijakan. Tapi sebelum saya persilakan dua narasumber kita untuk bikin closing statement, Pak Hadar, sebenarnya saya ingin tanya satu hal dan itu harus dijawab singkat saja. Maukah Mbak Huria dan Mbak Mike menjadi wakil kami gitu? Wakil. Menjadi wakil dong. Menjadi wakil kami di parlemen. Kita kan rakyat. Iya, kita ini kan berarti. Maukah Mbak Huria dan Mbak Yang Mike? ketua wakil rakyatnya. wakil rakyat. Iya. Ini kan kita mendorong semua orang, mendorong lebih banyak perempuan untuk mau jadi wakil kita gitu loh. Mbak Huria dan Mbak Mike mau nggak jadi wakil kita? Mbak Mika nih kayaknya yang harus jawab nih. Saya sepertinya juga harus mengajukan permenuan. Meskipun pertanyaan-pertanyaan ini bukan cuma Mas Arief ya. Wah enak banget Mika kalau ngomong. Iya. Kamu berani nggak? Pertanyaan saya gini, mungkin ini hanya perkara waktu ya. Ketika kita melihat situasi, kadang-kadang harus diakui perempuan termasuk saya pun yang selama ini berkecimpung melihat secara langsung sistem ini harus seperti apa sampai kita tuh betul-betul menyiapkan. Kan ini juga sebenarnya kelompok perempuan, gerakan perempuan sedang menyiapkan supaya yang ragu-ragu, yang bingung nih, kita sudah mulai. Seperti itu. Jadi seperti itu, ini hanya persoalan graduasi dan waktu saja. Oke, kita tunggu waktunya. Mbak Huria gimana? Kalau orang tuh kan punya tugasnya masing-masing. Tapi gini, ngajak itu bukan pekerjaan yang mudah juga kayaknya Mas Arief ya. Jadi sejak awal memang saya memposisikan diri sebagai pendakwah, misionaris, orang yang mengajak. Tapi bukan sekedar ngajak kayak partai ya, ngajak terus ditinggalin. Komitmen kami misalnya sebagai lembaga kajian berbasis kampus ya, kami ajak, kami dorong perempuan-perempuan pada mendaftar ikut di penyelenggara kemarin, tapi juga kami persiapkan mereka, kami isi. Jadi kayaknya sinergi itu tetap perlu. Kalau semuanya maju, Siapa yang nanti menjadi? Siapa yang nanti mengawal gitu ya? Mengawal, mengamati. Biarkan saya dan Mbak Mika mengawal. Awal kan bisa gantian ya. Iya. Jadi wakil juga bisa gantian. Iya. Berat. Sebetulnya kan kita juga bisa jadi pengawalnya. Baik, Mbak Mike, Mbak Huria, terima kasih. Tapi saya ingin dan tentu pemirsa kita menginginkan ada kalimat terakhir ya, yang membuat siapapun yang melihat ini akan terus mendorong terjadinya afirmasi terhadap perempuan. Saya persilakan Mbak Mike lebih dulu. Oke, terima kasih. Bagi saya memperjuangkan affirmative action ini bukan hanya sekedar itu tadi numeras soal angka, lalu soal kualitas perpanjangan dari tujuan, tetapi ini persoalan merubah peradaban yang jauh lebih baik, cita-cita yang ada dalam konstitusi kita. Jadi saya pikir
perjuangan ini panjang, jelas lika-likunya, tetapi kita perlu optimis ya, karena jalan itu selalu ada ya, selalu ada cara, dan saya pikir yang paling penting adalah bagaimana kekuatan itu juga berasal dari apa ya, kekuatan bersama-sama ya, punya visi yang sama, berjejaring antara masyarakat sipil dan terutama yang paling diharapkan adalah bagaimana penyelenggara pemilu pun punya semangat dan visi yang sama dengan gerakan-gerakan yang perjuangan yang sudah kita kerjakan selama ini. Itu aja. Untuk penyelenggara pemilu ada kesempatannya ya dalam waktu dekat ini, yang mudah-mudahan kita bisa manfaatkan yaitu ya. Mbak Auria. Ya, makasih Mas Hadar dan Mas Arief. Kalau buat saya, demokrasi itu kan esensinya adalah soal kesetaraan. Jadi demokrasi hanya punya makna ketika dia memberi ruang yang setara bagi semua warga negara untuk berpartisipasi, baik sebagai pemilih, sebagai orang-orang yang dipilih gitu ya. Dan afirmasi sebenarnya hanya satu saja gitu ya, salah satu cara untuk mencapai kesetaraan itu. Selama kesetaraan itu belum tercapai, demokrasi kita sebenarnya belum sempurna maknanya gitu ya. Maka menjadi penting keterwakilan perempuan untuk terus didorong gitu ya, kebijakan afirmasi untuk terus diperkuat di berbagai lembaga pemerintahan, lembaga pengambilan keputusan di DPR, di parlemen, di eksekutif, dan juga di lembaga penyelenggara pemilu, agar kita bisa mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia. Demikian. Terima kasih Mbak Mika, Mbak Auria. Sama-sama. Tribuners, teman NetGrid dan warga pemilih. Keterwakilan perempuan di berbagai lembaga di negeri ini terus meningkat. Meskipun demikian, masih terdapat ketimpangan keterwakilan laki-laki dan perempuan di banyak lembaga tersebut. Potensi dan ruang bagi perempuan untuk berkiprah terus terbuka luas, termasuk menduduki posisi strategis, membuat kebijakan-kebijakan yang strategis. Tetapi tantangan tetap harus dihadapi oleh perempuan. Karenanya perlu upaya untuk terus mendorong keterwakilan perempuan melalui peningkatan kapasitas, pendampingan, advokasi dari banyak pihak, dan keterlibatan publik dalam arti yang luas. Pemilu 2024, penyelenggaranya, peserta pemilunya, dan pemilihnya harus lebih ramah dan afirmatif terhadap perempuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mika. Sama-sama Bang Hadar. Terima kasih banyak. Sama Mas Hadar, Mas Arief.